Halo sahabat pemimpin, kembali bersama dengan saya Sun Joysu di dalam program video kita. Hari ini kita berbicara tentang the exceptional managers in controlling. Ketika kita bicara dalam konteks ini, ada satu quote yang pernah dinyatakan oleh Dr. Hewan Gowida Sibit, sangat menarik bagi saya. Beliau menyatakan bahwa delegation is good, control is better. Saya pikir pernyataan beliau itu benar sekali. Oleh sebab itu kita akan dasari ini semua sebagai seorang manajer yang luar biasa. Anda perlu menguasai 4 kompetensi yang secara literal kita sebut sebagai planning, organizing, staffing, and controlling. Sekarang kita akan bahas tentang controlling. Nah, kalau kita bicara controlling, yang pertama harus kita bangun dan kita kembangkan adalah standards. Mengapa standar? Tanpa standar, kita tidak pernah tahu apakah kita sudah mencapai atau tidak. Dan standar itu harus memenuhi SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, atau reasonable, and the last one, time-based. Karena kita mengacu semuanya harus spesifik, harus terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis pada waktu, maka kita perlu menetapkan apa yang membuat sebuah organisasi atau tim atau unit kerja di dalam organisasi itu disebut dengan perform. Maka dibangunlah performance standards. Ada banyak tools yang biasa digunakan oleh orang-orang yang populer sekali di dunia, itu adalah balance scorecard. Ada juga yang menggunakan Malcolm Baldrige. Ada juga yang menggunakan Kaizen. Ada juga menggunakan konsep TQM. Apapun yang Anda pakai, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah konsisten menggunakan sebuah pendekatan untuk melakukan penilaian kinerja unit dan penilaian kinerja organisasi. Untuk penilaian kinerja karyawan sudah kita bicarakan pada saat kita bahas tentang the exceptional managers in staffing. Oleh sebab itu saya tidak membahas lagi untuk personal atau individual. Saya akan membahas tentang yang tim atau unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, setelah kita membangun standar menggunakan berbagai pendekatan tadi yang sudah saya sebutkan, let's say menggunakan balance scorecard, maka kita perlu lakukan pengukuran setelah kita membangun standarnya. Pengukuran kalau secara tradisional biasa dilakukan 1 tahun sekali, kemudian review pertama dilakukan 6 bulan sebelumnya. Namun saat-saat ini, penilaian terhadap kinerja perusahaan itu seringkali menggunakan pendekatan yang dibangun berbasis real time. Oleh sebab itu kita bisa melihat kinerja unit, kinerja tim, kinerja organisasi itu setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Jadi tidak perlu menunggu sampai 1 tahun kita baru tahu tentang kinerja usaha kita dan organisasi kita. Lakukan penilaian kinerja secara aktual tentang bagaimana setiap unit dan organisasi itu perform, dan Anda akan bisa mengambil keputusan strategis apa yang harus dilakukan. Dan ini akan menolong kita semua untuk bisa mempersiapkan strategi lanjutan. Selanjutnya, setelah kita melakukan penilaian, jangan lupa lakukan evaluasi. Dan evaluasi ini berbasis kepada top manajemen dilibatkan, kemudian unit-unit head dilibatkan, kemudian jangan lupa juga orang-orang kunci untuk menjadi satu komite tertentu lakukan penilaian secara independen. Dan kita juga harus mempertimbangkan berbagai kesalahan di dalam penilaian kinerja yang kita harus hindari. Dan satu saat kita akan bahas tentang itu. Tapi saya akan fokuskan bahwa kita harus lakukan evaluasi kinerja. Bagaimana caranya adalah membandingkan antara actual organization and unit performance dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kita ketemukan gap-nya. Dan gap ini baru kita bahas apa yang harus dilakukan. Apakah perlu pengembangan orang-orang di dalamnya? Apakah perlu lakukan perubahan pendekatan? Atau kita perlu meninggalkan beberapa hal ketika kita menghadapi beberapa persoalan yang muncul ketika kita sudah melakukan penilaian?
Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang paling penting setelah evaluasi, jangan lupa lakukan correcting performance. Ketika saya pernah mengundang seorang dari Toyota untuk berbicara di kampus kami tentang bagaimana penerapan total quality management di perusahaan mereka. Dan salah seorang pembicara mengatakan bahwa kami akan hentikan seluruh proses apabila ada satu proses bermasalah. Wow, keren sekali. Artinya apa? Artinya tidak memberikan toleransi sama sekali apabila ada kendala di satu proses atau satu bagian proses tertentu untuk dilanjutkan ke proses berikutnya, dan seluruh proses dihentikan, diselesaikan, dan sudah ada standarnya berapa lama harus diselesaikan. Setelah itu, begitu sudah selesai, sudah solve, maka langsung dilanjutkan prosesnya, sehingga itu menjadi catatan-catatan tentang kinerja setiap individu, setiap tim, dan proses. Luar biasa. Sebagai penutup, saya mengutip pernyataan Jaxwell. Beliau katakan bahwa control your own destiny or someone else will. Jangan Anda membiarkan kehidupan pribadi Anda dikendalikan orang lain, Anda harus kendalikan. Tapi kalau Anda malas mengendalikannya, biasanya orang lain akan mengendalikan hidup Anda dan tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak akan membuat hidup Anda jauh lebih baik daripada saat ini. Tetap bersama dengan saya dengan berbagai video inspiratif lainnya supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh.